Mas Budiman ketika mengambil langkah untuk mendukung Prabowo Subianto ini artinya sudah ada tidak bayangan kira-kira jika berseberangan dengan PDI Perjuangan ini saya akan diberhentikan? Ya tentu saja akan ada sanksi-sanksi, salah satunya adalah sanksi pemecatan, pemberhentian, dan menurut saya ada hal lain yang dalam kalkulasi saya lebih strategis untuk saya sampaikan, meskipun pada akhirnya memang saya secara administratif dicoret keanggotaan saya dari PDI Perjuangan, tetapi berkali-kali saya katakan juga dia tidak menghapus catatan yang ada dalam diri saya, keyakinan politik dan nilai-nilai politik yang saya yakini bahwa Indonesia yang maju ke depan salah satunya ya dalam cita-cita, tertuang dalam cita-cita dan pikiran-pikiran Bung Karno, dan menurut saya ini tidak mengurangi nilai atau karakter atau keyakinan politik saya tentang keyakinan cita-cita dan ide Bung Karno, karena memang Bung Karno milik bangsa Indonesia ya. Jadi menurut saya ini tidak berpengaruh terhadap keyakinan politik saya. Yang dicabut dari saya adalah hak maupun kewajiban saya sebagai anggota PDI Perjuangan, partai yang sudah saya masuki sejak Desember tahun 2004 sehingga sudah hampir 19 tahun. Begitu. Ya ini kan udah 19 tahun ya, cukup lama ini sebenarnya Mas Budiman. Tapi ada penyesalan nggak pada akhirnya harus berpisah dengan PDIP? Kalau kata emosional dengan PDI itu sudah sejak lama, sejak kelas 6 SD saya suka kampanye, ikut kampanye PDI waktu masih kelas 6 SD waktu itu. Tapi oke lah, tentu saja membayangkan berpolitik di luar PDI Perjuangan kan baru saja 19 tahun. Ya tentu saja ini akan ada perubahan-perubahan dalam hak dan kewajiban. Tapi saya meyakini strategi, ideologi maupun strategi dan nilai-nilai yang saya yakini tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Hanya saja sekarang langkah politik praktisnya berbeda dengan partai PDI Perjuangan. Begitu. Dengan bergabungnya bersama Prabowo Subianto ini langkahnya bagaimana begitu? Yang berkali-kali saya katakan Indonesia untuk mencari pemimpin pengganti Bapak Joko Widodo yang sudah menjalankan program-program pembangunan infrastruktur, optimalisasi dana desa, memulai atau merintis hilirisasi, merintis dan mulai menjalankan konektivitas, dan kemudian sudah memasuki era digitalisasi. Menurut saya itu adalah hal-hal yang strategis sekali untuk Indonesia ke depan yang nggak bisa selesai dalam waktu 10 tahun atau 5 tahun terakhir yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Butuh kepemimpinan yang secara teknologis, secara kelembagaan, secara strategis perlu mengelola program-program yang tadi saya sebutkan itu sehingga kemudian dia bisa menghasilkan dan mendorong lompatan-lompatan kemajuan dan politik demokrasi nantinya ditopang oleh pelembagaan yang kuat, teknologi yang kuat, dan juga ilmu pengetahuan ke depan. Dan menurut saya ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan seperti yang dilakukan oleh dalam periode pertama Pak Jokowi, tapi harus lebih mirip dan mungkin makin menajamkan pada periode kedua Pak Jokowi. Kalau periode pertama Pak Jokowi itu lebih populistik, pendekatannya lebih human touch. Pada periode kedua Pak Jokowi lebih pendekatan-pendekatan yang strategis, pelembagaan, yang mana itu perlu diteruskan juga penajaman pelembagaan dan strategis dalam konteks global, politik global, ekonomi global, politik di regional, ekonomi di regional, dan juga strategi global dan regional yang berkaitan dengan politik luar negeri, politik pertahanan, politik perdagangan, politik keuangan, politik pertanian, politik kesehatan yang tidak akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh dinamika global yang hari ini banyak menimbulkan pergeseran-pergesekan.
Ya. Karena itu dibutuhkan pemimpin strategik yang memang memiliki wawasan global. Begitu. Ya, Mas Budiman pada akhirnya memilih berseberangan dengan PDIP ini kenapa sebenarnya? Apakah karena kecewa mungkin rumornya ini tidak mendapat kursi atau jatah menteri kah atau apa alasannya sebenarnya? Oh enggak, bukan berkaitan seperti itu, tidak. Tapi memang saya berkali-kali katakan, saya terinspirasi oleh beberapa pidato Ibu Megawati tentang perlunya Indonesia memiliki kepemimpinan strategik. Dan sebagian juga pernah saya diskusikan dengan beliau, di mana kepemimpinan strategik ini dengan objektif saya melihat lebih menonjol dimiliki pada sosok Pak Prabowo. Bukan berarti Pak Ganjar tidak memilikinya, tapi memang kekuatan magnetik Pak Prabowo adalah lebih pada soal pemikiran dan strategi politik global untuk menempatkan Indonesia di dalam posisi dunia yang sedang bergejolak. Bukannya Pak Ganjar itu keliru atau salah, tapi memang dari segi timing kepemimpinan populis itu memang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia pada saat tahun 2014. Tapi pada saat 2024 ketika kondisi dunia berubah, kondisi Indonesia juga berubah, agenda prioritas kita adalah sekarang bagaimana setelah kita recover atau pulih dari pandemi yang memukul kita semua, Indonesia dengan kekuatan pertaniannya, dengan banyak talenta muda berteknologi yang paham teknologi, ini bisa memanfaatkan pergeseran dan pergesekan di tingkat global ini untuk menempatkan Indonesia berstrategi menjadi negara maju dan memanfaatkan bonus demografi kita 13 tahun ke depan dan sampai tahun 2045 diharapkan Indonesia menjadi satu dari 5 negara besar ekonomi dan dia menjadi negara maju sekaligus sehingga 2024 ke sana kita tidak mungkin kembali pada kepemimpinan yang populistik semata. Ya. Populis perlu, cinta rakyat harus perlu, wajib itu wajib hukumnya. Ya. Tapi tugas pemimpin ke depan adalah bukan pemimpin menyamakan dengan rakyat, tapi rakyat harus diangkat wawasannya, kepekaannya, kesadarannya, jangkauan berpikirnya sehingga kita rakyat biasa di Indonesia seperti saya kan rakyat biasa nih. Saya bukan anggota DPR, bukan juga eksekutif. Merasa bahwa ayo kita naik kelas bareng-bareng. Kalau dulu zamannya populisme, zamannya Pak Jokowi, pemimpin itu turun ke bawah, ya, turun ke bawah untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa aku pemimpin tidak jauh dari kamu. Itu udah oleh Pak Jokowi pada periode pertama. Pada periode kedua, Pak Jokowi pelan-pelan mengangkat rakyat yang sudah ditemui oleh beliau di bawah untuk diangkat bersama-sama ke level nasional dan ke level global. Nah penerusnya harus terus mengangkat seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia ke level global. Saya kira ini tugas sejarah yang tidak bisa singkat, perlu ada keberlanjutan, keberlangsungan, jangka menengah, jangka panjang. Sehingga benar-benar bangsa ini naik kelas, rakyat ini naik kelas, itu benar terjadi. Bukan tidak lagi cukup pemimpin turun ke bawah, tapi rakyat harus diajak oleh pemimpin naik ke atas. Ini penting. Ya. Gitu. Mas Budiman, artinya kalau sudah siap Putri. mendeklarasikan Prabowo Subianto, berarti sudah siap ini ya untuk masuk ke dalam Partai Gerindra? Oh, nggak terpikir seperti itu, Mbak. Belum terpikir seperti itu, meskipun Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani mengatakan terbuka bagi Budiman Sujatmiko. Saya pikir itu juga pernyataan bisa berlaku bagi siapapun yang setuju dengan platform dan ideologi politik Gerindra. Tetapi saya sampai hari ini tidak terpikir untuk bergabung ke salah satu partai politik yang ada di luar PDI Perjuangan. Mungkin saya akan menjadi jomblo dulu ya secara politik dan ya fokusnya sekarang adalah bagaimana memenangkan Pak Prabowo Subianto bersama pasangannya nanti siapapun itu untuk memastikan bahwa memang kepemimpinan strategik itu bisa berlangsung ya. Baik, terima kasih Mas Budiman Sujatmiko.